Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Ibu sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak ada waktu luang Pak? Saya ada waktu luang ini Bu. Pas lagi ada Ini waktu saya ini. Ada apa pengen ya Bu ngobrol ya? Pak, pengen di coaching nih sama Bapak nih. Oh, boleh Bu, boleh. Ada perencanaan nih Pak, ada mau buat rencana berbagi praktik baik. Tapi sepertinya saya butuh teman untuk curhat, untuk coaching, untuk supaya pelaksanaannya nanti bisa maksimal gitu Pak. Oke. Ibu mau coaching, tapi sebelumnya Bu, saya tanyakan, Ibu dalam coaching ini ingin mendapatkan apa ya Bu tujuannya? Tujuannya saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal pada kegiatan berbagi praktik nanti yang akan saya lakukan. Oke, berbagi praktik baik di sekolah Ibu ya. Berbagi Ya, praktik baik yang bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan berbagi praktik yang Ibu lakukan di sekolah Ibu Bu yang sekarang? nah berbagi praktik yang ingin saya lakukan adalah berbagi sama teman-teman di komunitas belajar di sekolah, bagaimana cara membuat ujian online Pak dengan menggunakan alat bantu berupa Google Form. Seperti itu rencananya Pak. Jadi biar terbantu kawan-kawan juga tidak merasa terbebani saat menguji kawan siswa. Oh, dengan menggunakan aplikasi Google Chrome ya Bu ya saat melaksanakan ujian. Bisa Ibu ceritakan kondisi saat ujian yang di sekolah Ibu itu yang bagaimana saat sekarang ini Bu dengan menggunakan Google Chrome ini? Nah, kalau saya pribadi kan sudah saya coba dan itu berhasil kan Pak. Mhm. Eh, jadi dengan menggunakan ujian online, si anak-anak tadi tuh merasa tertarik untuk ujian yang pertama karena baru merasakan ujian online. Mereka merasa seperti kayak ikut-ikut pelatihan apa gitu ya, gitu kan dengan ujian online. Nah itu yang Iya. pertama. Yang kedua, eh, dia lebih objektif Pak, karena kan kita menyimpan semua kunci jawabannya di sistem. Jadi lebih objektif, benar ya benar, salah ya salah. Paling tidak meminimalisir kesalahan kita saat mengkoreksi. Ketiga itu lebih cepat, Pak. Lebih cepat hasilnya. Anak-anak selesai ujian, mereka bisa tahu berapa hasilnya. Kalau yang remedial, kita sudah bisa rencanakan minggu depannya kita remedial. Atau pertemuan selanjutnya kita remedial. Dan memberi kemudahan pada kita. Setelah selesai, kita tinggal masukkan ke daftar nilai. Kita tinggal unggah hasilnya tadi. Kita bisa bagikan ke peserta didik, Pak. Oh, Bisa untuk tinggal kalau memang konsepnya ada yang mau minta tanda tangan ke orang tua, bapak ibu gurunya, nah tinggal tanda tangankan ke orang tua. Jadi tidak ada manipulatif di situ kan Pak. oke, bagus sekali ya Bu ya. Eh, program Ibu ini saya tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Menurut Ibu, capaiannya dari program Ibu ini 2-3 bulan ke depan itu seperti apa, Bu ya? Capaiannya yang dirasakan dari menggunakan Google Form yang Ibu buat ini, praktik baiknya. Capaian kesiswanya atau ke rekan komunitasnya Pak? Secara komunitasnya, Bu. Komunitasnya. Saya yakin di 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan pencapaiannya itu Bapak Ibu guru itu sudah lebih mampu untuk menggunakan Google Form, sudah lebih leluasa untuk melaksanakan ujian online Pak. Itu target pencapaian saya. Jadi tidak Target ada lagi pencapaiannya. buat ulangan harian lagi dan kertas menumpuk di 2-3 bulan ke depan. Saya tidak lagi kertas menumpuk di atas meja Bapak Ibu guru. Oh, lebih go green ya, Bu ya, seperti itu ya. Jadi Iya. kertas yang secara offline, online kita simpan filenya, yang kita print out itu kita kembalikan sama siswa. Jadi nggak menumpuk di atas meja kita Pak, selalu menumpuk di atas meja kita kertas ujian. Iya. Kalau dari skala penilaian, Bu, 1 sampai 10, kira-kira pelaksanaan Ibu nanti ini 2 atau 3 bulan ke depannya itu berapa yang mau Ibu kasih nilainya dari pelaksanaan praktik bayi Ibu ini?
saya mentargetkan 75%, Pak. Tercapai. Paling tidak 75% guru di 3 bulan ke depan sudah mampu, Pak. Jadi, di 75% ini, Pak. Itulah masalahnya kan, Pak. Maka saya pengen ngobrol nih ke Bapak. Iya, Mungkin 75% itu bukan angka yang mudah kan, Pak. iya. Mengingat 75% ya, Bu ya. iya, targetnya Eh, 75% capai, sudah mampu lah Pak 3 bulan ke depan ini, Pak. apakah Ibu tidak tertarik untuk menjadi 100%? Saya tertarik, Pak. Pasti endingnya pengennya 100%. Tetapi kan itu dia kan, Pak. Kenapa 75%? Karena kan guru-guru di sekolah itu tidak semuanya melek teknologi, Pak. Yang sudah usia-usianya yang merasa sudah senior, pasti dengan kalimat, sudahlah Pak, mulai muda-muda ini. Dan yang tua-tua ini sudahlah begini saja. Nah, itu Pak yang sering jadi kendala, Pak. Makanya saya was-was, nyampe nggak nih target saya di 75%. Dan nggak sedikit juga yang masih muda, lebih berleha-leha daripada yang sudah tua lagi, Pak. Kenapa? Merasa belum nih, ngapain capek kali. Panjang kok waktu. Nah, itu, Pak. Makanya saya pengen ngobrol sama Pak karena itu. Bantu saya untuk cari solusi gimana sih supaya pikiran-pikiran tadi ini menjadi satu visi kitanya. Bagaimana meningkatkan pendidikan. Itu ya tadi, Pak. Kalau sudah objektif kita memberi nilai, memang sudah secara tertib, rapi, administrasinya kan nggak ada lagi Pak yang lihat aspek informasi nilai siswa. Nah, Baik, makanya saya Bu. pengen, kalau saya Mhm. ini saja sudah, Alhamdulillah Pak. Oh, ya gitu, Bu ya. Ah, ada solusi enggak, Bu, yang harus Ibu lakukan agar pelaksanaan praktik baik Ibu ini ke depannya lebih baik lagi? Nah, Boleh diceritakan, Bu, bagaimana agar biar terjadi praktik baiknya itu lebih bagus lagi ke depannya? nah Silakan, Bu Fauzia. jadi terpikir nih saya kan Pak, Hmm. kayaknya saya harus harus berdiskusi nih sama kepala sekolah, duduk bersama kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah untuk membantu saya mengajak kawan-kawan untuk melaksanakan ini supaya baik. Nah, sepertinya hal pertama yang harus saya lakukan, saya harus diskusi dulu sama kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Nah, Oke. sudah diskusi dengan kepala sekolah, baru bagaimana berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Seperti apa teknisnya, kapan pelaksanaan untuk rapatnya atau diskusinya dilakukan, agar memang diskusi yang dilakukan itu untuk kebaikan semuanya. Jangan ada yang merasa nanti, di situ aku lagi freelance, di situ aku lagi ada acara. Jadi bagaimana kita bermusyawarah dulu, berdiskusi bersama-sama dulu, agar memang semuanya bisa ikut hadir seutuhnya saat pelaksanaan praktik baik tersebut. Hmm. Jadi dukungan dari kepala sekolah ya, Bu ya. Ada solusi yang lain, Bu, mungkin selain dukungan dari kepala sekolah? Dan dukungan kepala sekolah berharap saat nanti saya berbagi praktik baik, saat dibawa punya nanti praktik baik, saya berharap Bapak Ibu guru itu membawa perangkatnya, baik laptop, handphone, karena kan bisa juga dibuat dari handphone kan Pak. Jadi membawa, saya akan mempraktekkan langsung bagaimana caranya, supaya tidak menjadi hayalan ini seperti ini yang akhirnya sampai rumah lupa. Jadi saya berencana mempraktekkan langsung di situ. Seperti apa, disuruh praktek dulu Pak, diminta Bapak Ibu praktek hanya menggunakan 2 atau 3 nama siswa. Nah, bagaimana hasilnya nanti seperti itu. Jadi langsung saya praktekkan di situ Pak. Dan satu lagi Pak, yang jadi Ya. perencanaan saya, minta Hmm. izin ke kepala sekolah, bekerja sama dengan tim administrasinya untuk Hmm. mengeluarkan sertifikat. Nah, saya rasa kalau pakai sertifikat tertarik semuanya kan Pak. Oh, luar Nah, biasa ya, Bu ya, sertifikatnya ya. pakai sertifikat atas persetujuan kepala sekolah, sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas belajar sekolah, Pak. Itu kan Oke. membantu Pak untuk
penilaian kinerja. Nah, saya yakin sepertinya kalau dengan sertifikat, bantuan sertifikat juga akhirnya tambah semangat nih Bapak Ibu guru ini Pak. Wah, jawaban Ibu Fauzia luar biasa ya. Dukungannya sangat terstruktur. Baik, Bu. Tadi solusi yang Ibu berikan sangat mantap. Bagaimana komitmen Ibu agar program praktik bayi Ibu ini berjalan dengan sempurna tanpa ada halangan lagi, Bu Fauzia? Boleh diceritakan, Bu? Uh, saya berkomitmen pertama pada diri saya sendiri bahwa saya Hmm? ingin berbagi baik untuk membagikan hal-hal atau pengetahuan yang saya pahami untuk Hmm? mempermudah semuanya untuk kemajuan pendidikan yang pastinya Pak. Nah, apalagi komitmen yang bisa saya lakukan itu dalam bentuk penyusunan rencana kerja yang nanti akan tertulis seperti proposal, tetapi itu adalah sebuah program kerja ya, bukan Hmm. proposal dana, tapi program kerja yang nanti akan saya ajukan ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sudah setuju, sudah oke. Nah, tinggal bagian kepala sekolah bagaimana untuk mengatur atau memanage anggota-anggotanya atau rekan-rekan sejawatnya saya. Karena kan kalau untuk urusan perintah, mengajak, itu sudah ada yang punya wewenang pimpinan kita gitu kan Pak. Itulah bentuk dukungan pimpinan tadi. Selain dari itu, Bu, ada lagi komitmen yang lain? Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Fauzia? Ya, itu berkomitmen untuk terus. Nah, nanti Bapak jangan pula bosan kalau saya datang lagi nih coaching. Sudah Oh, nggak pelaksanaan, masalah, Bu. mudah-mudahan hasilnya tercapai 75%, mudah-mudahan ya kan Pak. Hasilnya tercapai. Amin. Nah, saya bakalan datang lagi nih ke Bapak nih untuk menyampaikan refleksinya nantinya seperti Iya, apa plan, karena saya butuh evaluasi dari Bapak. Seperti Bapak iya. sampaikan tadi, apa nggak pengen 100%. Nah, kalau sudah 75%, nantinya pengen 100%. Saya butuh bantuan Bapak lagi untuk melakukan evaluasi lagi. Oke. Nah, Mbak, Ibu Fauzia luar biasa sekali ya. Ah, kapan pelaksanaan waktunya ini, Bu, untuk dari solusi yang Ibu dan komitmen Ibu tadi dilaksanakan? Dalam waktu dekat atau waktu lainnya? Bisa Ibu ceritakan, Bu Fauzia? nah, saya berencana kegiatan ini dilakukan sebelum masuk tahun ajaran baru, Pak. Karena Oh. kalau dekat ini untuk ujian semester sudah tidak terkejar lagi kan, Pak. Jadi, Hmm? sebelum ajaran baru, artinya nanti setelah ujian, kan ada waktu senggang, menunggukan pembagian raport, saya ingin adakan di situ dalam waktu 1 hari. Jadi, di minggu depan, selesainya nanti kita pembekalan, Pak, saya akan jumpai kepala sekolah untuk menyampaikan program atau gagasan saya ini. Agar nanti saat setelah ujian, kita bisa laksanakan, dan nanti di ajaran baru, Bapak Ibu Guru sudah mulai bisa menerapkan ujian online ya Pak. Oke. Strateginya bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan pelaksanaannya nanti, pelaksanaan waktunya nanti ini, Bu? Strategi yang saya lakukan itu dengan luring ya Pak, karena mau Oke. praktek langsung nih. Jadi tentunya saya butuh kolaborasi juga, dengan rekan sejawat saya yang saya anggap memang punya kemampuan untuk itu. Saya kan nggak bisa sendiri. Nah, saya butuh kolaborasi, paling tidak saat mereka melakukan kan kemungkinan masih ada yang harus, Bu, ini seperti ini bisa atau enggak. Nah, yang bantu saya untuk meninjau ke mejanya Bapak Ibu guru yang ada di situ, benar atau enggak. Walaupun menggunakan nanti proyektor, tapi kan yang di sayanya, yang di Bapak Ibu guru itu kan harus kita tinjau ke sana. Nah, saya butuh kolaborasi juga dengan rekan sejawat saya yang saya anggap paham tentang ujian online, Pak. Karena ada Oke. beberapa kita menerapkan itu, gitu. Jadi kita mau berkolaborasi. Strateginya pendampingannya kolaborasi ya, Bu ya. Kolaborasinya ini eh, dalam bentuk pendekatan yang kurang dalam IT lah, Bu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke. Setelah tadi Ibu menceritakan strateginya, sekarang kita bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita tentang program Ibu yang tadi? Apakah sudah menemukan solusinya, Bu?
perasaan saya sudah plong, Pak. Sudah lega sekali. Setelah mengobrol ini, akhirnya saya menemukan yang satu lagi. Akhirnya jadi rentetan solusi itu tersusun dengan rapi, jadi ada di kepala saya nih, Pak. Udah nggak sabar nih, saya pengen buka laptop, nyusun jadwalnya, menyusun kata-katanya, hingga akhirnya nanti jadi suatu bentuk program kerja yang akan saya ajukan setelah kita selesai pembekalan nanti, Pak, ke kepala sekolah. Oke, setelah pembekalan Ibu ini lebih semangat ya Bu ya. Semangatnya udah berapa persen ini Bu? Boleh diceritakan? Semangatnya ini, Pak, masih 85% ini, Pak. Walaupun sudah 85%. masih lagi. Oke, 85%. Mudah-mudahan 100% ya Bu ya. Oke, Amin. kira-kira evaluasinya nanti Bu, bagaimana Bu? Kapan kita bisa evaluasi dari program Ibu ini? Setelah 3 bulan nanti berjalan, Pak, berarti tahun ajaran baru mulai nanti 3 bulan di Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya nanti di Oktober saya jumpai Bapak lagi ya, Pak ya. Gak apa-apa Iya, ya, Pak ya. nggak Jangan apa-apa. bosan ya, Pak. Nah, Iya, di saya Oktober. bersedia Bu, dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Pak Sultan. Baik Bu Fauzia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.